Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ayo kita lakukan. Meskipun senjata ajaib ini bagus, tidak ada gunanya di tanganku. Kamu harus memilih sendiri. Chen Ping merasakan perasaan yang mendalam saat melihat semangat juang keluarga Seng yang tinggi. Ini membuktikan bahwa Seng Busi sangat populer di keluarga Seng. Meskipun kamu memiliki semangat juang yang tinggi, kamu bahkan tidak memiliki senjata harta karun. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan tinjumu? Bai Qian memandang keluarga Seng dan bertanya. Keluarga Seng semuanya mempraktikkan mantra, jimat, dan segel, sehingga hanya sedikit orang yang memiliki harta atau senjata ajaib di tangan mereka. Tapi kali ini, mereka adalah pihak yang menyerang, dan menggunakan jimat formasi sangat tidak cocok. Bahkan dengan sepasang tinju, kita akan bertarung sampai mati dengan keluarga Ye. Longbo mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku juga punya beberapa senjata ajaib di sini, kalian harus memilihnya sendiri," kata Chen Ping dan mengeluarkan sejumlah besar senjata ajaib dari cincin penyimpanan. Banyak di antaranya diperoleh dari medan perang para dewa dan iblis. Melihat senjata ajaib itu, semua orang di keluarga Seng tercengang. "Tuan Chen, Anda sebenarnya memiliki begitu banyak harta di tubuh Anda. Ini semua tak ternilai harganya." Seng Jiahui melihat senjata ajaib itu dan berkata dengan sangat iri. Chen Ping tersenyum tipis. Segera, semua orang di keluarga Seng mulai memilih. Chen Ping memperhatikan dari samping. Dia memiliki pedang pembunuh naga, lonceng berpola naga, dan cambuk ajaib di tangannya. Semuanya adalah senjata yang sangat kuat, jadi Chen Ping tidak membutuhkan senjata ajaib lainnya. Terlebih lagi, senjata ajaib ini telah mengalami erosi matahari dan bulan selama ribuan tahun, dan telah lama kehilangan kekuatan awalnya. Ya, namun meski begitu, keluarga Seng akan memiliki lebih banyak kekuatan jika mereka memiliki senjata ajaib ini di tangan mereka. Setiap orang di keluarga Seng telah memilih seseorang yang dapat memanfaatkan mereka. Chen Ping mengeluarkan beberapa pil lagi, yang dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Lagi pula, mustahil bagi Chen Ping untuk dapat merawat keluarga Seng yang terluka kapanpun dan dimanapun. Akan bermanfaat juga bagi orang-orang ini untuk menyiapkan ramuan. Semuanya sudah siap, dan semua orang di keluarga Seng lebih percaya diri. Hari ini kita akan bertarung sampai mati dengan keluarga Ye. Bahkan jika kita mati, kita akan memiliki seseorang untuk mendukung kita. Kami tidak akan pernah bisa bertahan hidup di dunia ini kecuali kami menyelamatkan tuan keluarga. Kami akan berjuang keras. Bahkan jika aku akhirnya menghancurkan diriku sendiri dan tidak akan pernah bereinkarnasi, aku tidak akan pernah berkompromi." Keluarga Seng meraung marah. "Chen Ping, aku juga ingin membantu keluarga Seng. Bisakah kamu menghilangkan racun di tubuhku?" Seng Tiantai sepertinya tertular oleh semua orang di keluarga Seng, dan bertanya kepada Chen Ping dengan penuh semangat. "Tuan Chen, Anda sama sekali tidak boleh. Anda tidak akan pernah bisa melakukan detoksifikasi." Seng Jiahui sama sekali tidak mempercayai paman keduanya sekarang. "Tuan Chen, Seng Tiantai ini telah mengkhianati kepercayaan dan leluhurnya. Kata-katanya tidak dapat dipercaya." Longbo juga memblokir Chen Ping. Sekarang Seng Tiantai memiliki racun di tubuhnya, dia tidak berani bertindak gegabah jika racun itu didetoksifikasi untuknya. Entah apa yang akan terjadi. Wajah Seng Tiantai memerah karena malu, tapi dia menatap Chen Ping dengan mata tegas. "Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang mempermalukan keluarga Seng. Sekarang keluarga Ye berani mempermainkan saya akan bertarung dengan mereka. Percayalah, aku tidak akan pernah mengkhianati keluargaku." Chen Ping memandang Seng Tiantai, dengan santai mengambil pil dan menyerahkannya. "Ini adalah penawarnya. Jika Anda meminumnya, secara otomatis akan melakukan detoksifikasi.
Tidak ada yang akan mengendalikanmu di masa depan, jaga dirimu baik-baik. Seng Tiantai menelan pil detoksifikasi dalam satu tegukan, dan berkata dengan kemarahan di matanya, saya akan pergi ke rumah Ye sekarang untuk bertarung dan memperlakukan saya seperti anjing. Saya tidak akan pernah bisa menelan nafas itu. Setelah Seng Tiantai selesai berbicara, dia memimpin dan bergegas menuju keluarga Ye. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas menuju keluarga Ye. Dalam pertempuran ini, Chen Ping tahu banyak orang akan mati. Namun, tidak ada rasa takut atau pengecut sama sekali di wajah anggota keluarga Seng itu. Bahkan jika mereka menghadapi keluarga kuat seperti keluarga Ye, keluarga Seng tidak akan pernah mundur. Lusinan sosok sedang menuju keluarga Ye satu demi satu. Keluarga Ye juga memperhatikan ada seseorang yang mengganggu, dan bergegas keluar satu demi satu, memegang berbagai senjata ajaib untuk menyambutnya. Chen Ping mengenakan tubuh emas, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan semburan cahaya kemasan. Dan dari belakang Chen Ping, auman naga terdengar dari waktu ke waktu. Melihat anggota keluarga Ye bergegas keluar untuk menghentikannya, Chen Ping menebas dengan pedangnya. Semua orang juga menembakkan kekuatan spiritual mereka satu demi satu, meledak ke arah keluarga Ye. Pedang pembunuh naga Chen Ping menghunus beberapa pedang berturut-turut. Energi pedang berubah menjadi naga emas yang mengaum dan bergegas menuju kerumunan keluarga Ye. Chen Ping putus asa, dia tahu bahwa dengan mengambil inisiatif secepat mungkin, keluarga Seng mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Banyak orang di keluarga Ye tidak punya waktu untuk bereaksi, dan semuanya terbunuh di tempat oleh energi pedang Chen Ping. Melihat betapa beraninya Chen Ping, yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Terutama Bai Qian, Iblis San Guilao, Luo Shouhai dan lainnya, orang-orang ini semuanya adalah biksu hebat di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan ke-8, sangat mudah untuk membunuh murid biasa dari keluarga Ye. Dan Seng Tiantai, seolah ingin mengampuni dosanya, memegang pedang berbentuk ular di tangannya dan menebas keluarga Ye. Secara pribadi, karena Chen Ping dan yang lainnya tiba-tiba menyerang, keluarga Ye tidak siap. Lebih dari 10 orang tewas dalam gelombang serangan pertama. Seolah-olah itu dibuat untuk keluarga Seng. Namun, keluarga Ye juga mampu. Tetua tertua dari keluarga Ye bergegas bersama orang-orangnya dan kemudian bergabung dengan kelompok pertempuran. Tanda seru, ada banyak orang di keluarga Ye, dan mereka bertengkar di keluarga Ye. Keluarga Ye memiliki banyak inisiatif kali ini. Dengan tambahan tetua tertua dari keluarga Ye, Chen Ping dan yang lainnya secara bertahap kehilangan keuntungan mereka. Tuan Chen, kita akan bertarung dengan keluarga Ye. Kamu harus pergi dan selamatkan ayahku dulu. Seng Jiahui berkata pada Chen Ping. Ya, selamatkan kakak laki-lakiku dulu. Seng Tiantai juga berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk lalu langsung pergi ke halaman belakang rumah Ye. Melihat ini, Bai Qian dan Demon Mountain Ghost Lao buru-buru mengikutinya. Mereka takut Chen Ping akan mendapat masalah di keluarga Ye. Bagaimanapun, Ye Liancheng telah bekerja sama dengan Demon Sealing Alliance selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kesengsaraan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Chen Ping. Seng Jiahui dan Long Bo berjuang mati-matian dengan keluarga Ye. Mereka ingin menahan orang-orang ini dan memberi Chen Ping kesempatan untuk menyelamatkan Seng Busi. Seng Tiantai juga berusaha sekuat tenaga untuk melampiaskan amarahnya pada anggota keluarga Ye itu. Awalnya, dia berencana untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis agar keluarga Seng bisa makmur, tapi sekarang keluarga Ye tidak pernah melihat mereka sama sekali. Mereka hanya memanfaatkannya untuk membangun keluarga sejahtera, setelah menggunakannya, mereka bisa dimanfaatkan seperti anjing. Chen Ping, tahukah kamu di mana pemimpin keluarga Seng? Bai Qian bertanya pada Chen Ping. Jika Tuan Seng mengerti maksud saya akan tahu di mana dia berada.
Kesadaran Chen Ping menyebar dan menuju halaman belakang keluarga Ye untuk menyelidiki. Kedipan mata Chen Ping pada saat itu hanyalah membiarkan Seng Busi diam-diam membentuk barisan pertemuan roh kecil di mana dia dipenjara. Dengan cara ini, tidak mudah bagi orang lain untuk mendeteksinya, dan Chen Ping dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi di mana Seng Busi ditahan berdasarkan pengumpulan energi spiritual. Tapi begitu kesadaran Chen Ping menghilang, ekspresinya langsung berubah. Karena dia merasa ada 3 aura menakutkan datang dengan cepat dari halaman belakang keluarga Ye. Saat kehampaan bergetar, 3 sosok muncul di depan Chen Ping dan yang lainnya. Mereka bertiga semuanya mengenakan jubah hitam, dan jelas sekali bahwa mereka adalah pembudidaya iblis. Keluarga Ye adalah cabang dari aliansi penyegel iblis, jadi tidak mengherankan jika ada pembudidaya iblis di sini. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis selalu diam-diam dikaitkan dengan para penggarap iblis. Ketiga pembudidaya iblis memancarkan aura berbahaya. Tuan Chen, ketiga orang ini berasal dari silsilah iblis api, dan saya kenal dengan aura mereka. Saat ini, Zeyan berkata dalam pikirannya. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tidak menyangka bahwa silsilah iblis api juga akan muncul di wilayah selatan. Pada saat itu, dia adalah seorang pembudidaya iblis dari garis keturunan Balrog yang dia temui di ujung utara. Kehidupan. Setelah mendengar ini, hantu gunung iblis segera mencibir dan berkata, "Bah, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa kamu tidak memberiku waktu istirahat? Menurutku kamu bukan iblis seperti kami. Segera keluar dari sini, aku bisa mengampuni nyawamu." Salah satu dari 3 pembudidaya iblis memandang ke arah tetua hantu gunung iblis dan berkata dengan dingin, "Jangan bertanya di sekitar area Gunung Tianmo tentang nama tetua hantu gunung iblisku." Hantu gunung iblis tua berharap bisa menakut-nakuti ketiga orang ini dengan mengandalkan reputasinya. Lagi pula, mereka ada di sini untuk menyelamatkan orang, jadi alangkah baiknya jika ketiga orang ini ditakuti. Tapi siapa sangka ketika penatua hantu gunung iblis melaporkan namanya, pihak lain memberinya senyuman dingin. Apa itu penatua hantu gunung iblis? Kami tidak tahu. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Chen Ping tahu bahwa semakin banyak waktu yang terbuang, semakin buruk keadaannya. Tuan Chen, pergilah selamatkan orang-orang, serahkan saja ketiga orang ini kepada kami berdua. Kata hantu gunung iblis tua. Dia baru saja mengalami demon kesengsaraan Cloud, dan kekuatannya telah berkembang pesat, dan dia juga bisa bertarung lintas level, jadi Demon Mountain Ghost selalu ingin bertarung 2 dengan 1 orang. Ayo pergi bersama, sebaiknya kita bisa bertarung dengan cepat. Jika tidak, tahan saja satu sama lain. Aku punya cara untuk kabur. Miliknya, merasakan kekhawatiran Chen Ping, Bai Qian sedikit tertegun sejenak, pria ini tidak pernah mempedulikannya sebelumnya. Chen Ping berkata pada hantu gunung iblis tua. Dimengerti, hantu gunung setan tua mengangguk. Hati-hati, Chen Ping memandang Bai Qian dan memperingatkannya. Selalu gunakan diri Anda sebagai pengawal. Faktanya, Chen Ping tidak keras hati, meskipun Bai Qian menikah dengannya, itu untuk mengoptimalkan garis keturunannya. Tapi bagaimanapun juga, itu membutuhkan waktu yang lama. Perasaan Chen Ping terhadap Bai Qian juga perlahan berubah. Ini mungkin yang disebut tidur karena perasaan. Berhati-hatilah. Jika Anda berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, Anda akan selalu bertemu dengan para biksu hebat yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Ini akan sulit bagi Anda. Bai Qian tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mencambuk-cambuk ajaib itu lagi." Chen Ping mengeluarkan cambuk ajaib dan kemudian menjentikannya ke udara, membuat suara yang tajam. Melihat cambuk ajaib di tangan Chen Ping, ketiga pembudidaya iblis itu jelas terkejut, dan kemudian salah satu dari mereka berkata, "Saya tidak menyangka cambuk ajaib dari klan pemurnian tubuh kuno akan ada di tangan Anda, dan saya kebetulan saja untuk mengambil cambuk hari ini." Setelah mengatakan itu,
Aura di tubuh ketiga pembudidaya iblis meledak seketika, seperti gelombang yang bergulung, terus melonjak. Ada awan gelap di langit, kilat dan guntur. Ketiga pembudidaya iblis mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, suara pertarungan bergema di seluruh langit. Salah satu pembudidaya iblis menghadap Chen Ping dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, "Nak, serahkan cambuk ajaib dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah." Kamu, seorang biksu kecil di alam kesengsaraan tingkat pertama, berani bersaing denganku di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Aku bisa mengalahkan 10 dari kalian, percaya atau tidak. Pembudidaya iblis itu sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping. Lagi pula, semakin tinggi level kultivasi, semakin besar kesenjangan antara setiap level kecil. Terlebih lagi, perbedaan antara Chen Ping dan lawannya adalah 6 alam kecil yang bisa dihancurkan dengan satu jari. 10. Kamu kalahkan aku dulu lalu bicara. Chen Ping tersenyum dingin. Oke, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, bola api tertinggi menyala di tangan pembudidaya iblis, dan kemudian bola api tertinggi berubah menjadi pedang spiritual merah menyala. Aku akan membunuhmu dengan satu pedang, dan aku mengambil cambuk ajaibmu. Setelah pembudidaya iblis selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat. Pedang panjang di tangannya meledak menjadi api merah. Nyala api ini datang ke arah Chen Ping dengan nafas panas. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung mengeluarkan cambuk ajaib di tangannya. Terdengar bunyi klik, nyala api dipotong langsung darinya, tetapi kekuatannya tetap tidak berkurang. Masih menuju ke arah Chen Ping. Chen Ping terkena api dan tubuhnya terbang mundur. Untungnya, Chen Ping memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan tidak mengalami banyak kerusakan. Chen Ping mundur, lalu berbalik dan berlari ke satu sisi. Chen Ping tahu bahwa jika dia mengikuti lawannya untuk bertarung dengan biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan, jika dia tidak menggunakan beberapa strategi, Chen Ping tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Chen Ping sangat berbakat, adalah sebuah fantasi untuk berpikir bahwa dia dapat mengalahkan alam kesengsaraan tingkat ketujuh dengan mengandalkan alam kesengsaraan tingkat pertama. Bagaimanapun, perbedaannya sangat besar. Chen Ping berlari dengan cepat, tetapi pembudidaya iblis mengira Chen Ping akan melarikan diri. Anak yang baik, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Kamu dipukul olehku, tetapi kamu masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tetapi tidak peduli bagaimana kamu mencoba melarikan diri, semuanya sia-sia. Pembudidaya iblis itu mencibir dan segera mengejarnya. Chen Ping melakukan langkah pengendalian kebakaran, dan bola api muncul di bawah kakinya meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya, kecepatannya memang jauh lebih cepat. Aku tidak menyangka kamu bisa bermain api, jadi hari ini aku akan bersaing denganmu untuk siapa yang memiliki api terbaik. Katakan padaku, pembudidaya iblis itu langsung melemparkan bola api. Bola api itu menyusul Chen Ping dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian meledak di atas kepala Chen Ping. Api dalam jumlah besar langsung menutupi Chen Ping. Melihat seluruh tubuh Chen Ping terbenam dalam api, pembudidaya iblis itu tertawa terbahak-bahak. Haha, perasaan membakar tubuh dalam api tidak menyenangkan. Sekarang berikan aku cambuk ajaib, dan aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman membakar tubuh dalam api. Pembudidaya iblis itu tertawa dan memandang Chen Ping yang berjuang di dalam api dengan geli. Segera, tidak ada gerakan dari Chen Ping. Ketika pembudidaya iblis melihat ini, dia melambaikan tangannya dan nyala api menghilang seketika. Namun setelah apinya menghilang, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Chen Ping masih berdiri di tempat yang sama dengan utuh. Dan di sekitar tubuh Chen Ping, ada nyala api biru samar yang sepertinya melindungi Chen Ping. Melihat pemandangan ini, mata pembudidaya iblis itu melebar dalam sekejap, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu benar-benar memiliki api pamungkas. Dari mana datangnya api pamungkasmu? Pembudidaya iblis bertanya pada Chen Ping. Kenapa aku harus memberitahumu siapa dirimu?
Api tertinggi iblismu tidak akan berfungsi ketika bertemu dengan api tertinggi milikku, dan tidak akan dapat melukaiku sama sekali. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Nak, karena kamu begitu sombong, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, api tertinggimu atau milikku." Pembudidaya iblis melambaikan telapak tangannya, dan dua api merah menyala dengan cepat naik ke udara. Kemudian meledak seperti kembang api, lalu kedua kembang api itu menyatu, melesat ke udara. Tepat ketika kembang api berjatuhan dan Chen Ping tertarik dengan kembang api di langit, beberapa api muncul dari sekitar kaki Chen Ping. Segera sangkar api muncul, menjebak Chen Ping di dalam. Saat ini, kembang api di langit jatuh, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Chen Ping terjebak di dalam sangkar kembang api dan tidak punya cara untuk membebaskan diri. "Aku tidak percaya kamu bisa selamat dari terjebak di sini." Pembudidaya iblis mendengus dingin dan menyaksikan Chen Ping dibakar. Chen Ping menghadapi amukan api, bukannya takut, sudut mulutnya malah terangkat dan dia tertawa. Faktanya, Chen Ping hanya membuat orang ini kesal. Hanya jika orang ini mengeluarkan Ultimate Fire secara ekstrim, Chen Ping dapat menyerap Ultimate Fire lawan. Saya melihat bintang asal api di tubuh Chen Ping mulai berkedip, dan aliran kekuatan isap memancar dari bintang asal. Api yang berkobar itu diserap oleh daya isap. Segera, apinya menjadi semakin kecil, dan akhirnya sangkar api pun lenyap. Pembudidaya iblis memiliki tampilan yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak mengingat api tertinggi, tetapi api tertinggi menghilang. Perubahan mendadak ini membuatnya tertegun sejenak. Chen Ping mengambil kesempatan ini untuk mencambuknya. Pembudidaya iblis sadar dan ingin menghindar, tetapi ternyata sudah terlambat. Dia tidak siap sama sekali, dan dia tidak pernah menyangka Chen Ping bisa melarikan diri dari penjara api ini. Cambuk iblis menghantam kultivator iblis dengan keras. Dengan teriakan, tubuh pembudidaya iblis langsung terbang. Ekspresinya menjadi sangat menyakitkan.